Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kembali kita diberi kesempatan untuk boleh beribadah dan melayani Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita pagi hari ini. Namun baiklah terlebih dahulu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita bersaat teduh sejenak di hadirat Tuhan. Amin. Yohanes pasalnya yang ke-1 ayat ke-1 dan 14 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya mengajak Bapak Ibu untuk naikkan pujian dari KPPK nomor 380 sebagai awal daripada ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan bait yang pertama, kedua, kemudian musik, baru kita naikkan bait yang keempat. Kurnya kita ulangi satu kali lagi. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Pujilah Allah, Roh Sang Penghibur yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Musik saja. Sementara musik dimainkan, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan kata-kata yang terdapat di bait yang keempat. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Bait keempat. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Mohon dengan kasih kepada hamba-Nya Pendeta Rudi untuk memimpin kita dalam doa. Saudara, mari dengan sehati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur. Pada pagi hari ini kembali kami boleh datang di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, biarlah semua ini membawa kami untuk kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Bahkan kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam dan lebih jauh lagi.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang melayani, setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat Tuhan yang beribadah, kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai senantiasa. Berkati bangsa dan negara kami, di tengah-tengah situasi yang kami hadapi, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, dan Tuhan juga yang terus menyatakan kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah pandemi yang saat ini sedang kami hadapi. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan juga yang memimpin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-gereja Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun gereja Tuhan mengadakan ibadah, kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang dibagikan, sungguh boleh menguatkan setiap kami. Berkati juga setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang pulihkan, Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka boleh tetap melihat dan menyaksikan bagaimana kasih Tuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan ibadah kami, dari awal hingga akhirnya, hanya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 361, Hai bangkit bagi Yesus. Kita naikkan bait yang pertama, bait kedua, musik, bait ketiga, kemudian baris terakhir dari bait yang ketiga kita ulangi satu kali lagi. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan, pastikan menanglah, mengalahkan semua musuh, dipimpin olehnya. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah perintahnya. Nafiri kan berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya, tetap kau kuatlah. Musik. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya ada mahkota mulia. Bangkit bersama Yesus bertata di sorga. Kita nyanyikan bait ketiga bersama-sama. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, kidung kemenangan. Dan yang setia padanya damai kota mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di sorga. Bangkit bersama Yesus, bangkit bersama Yesus, bertata di sorga. Kita akan membaca pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur pasal 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan.
2, 3. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatahnya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan orang-orang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkati Tuhan untuk mengulangi ayat yang ke-7 bersama-sama. 2, 3. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kembali dari KPPK nomor 350. 350 kita akan naikkan bait yang pertama, bait kedua, musik, kemudian kita akhiri dengan bait yang keempat. Sementara musik dimainkan, nanti saya juga mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari diberkati Tuhan untuk merenungkan kata-kata yang terdapat di bait yang keempat. Hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku, pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Musik saja. Pakai kasih-Ku ini, kusembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu kusembahkan. Kita nyanyikan bait yang keempat. Hai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu ku sembahkan. Pagi hari ini kita ada kesempatan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sumi Revako. Adapun tema yang akan disampaikan ada pertolongan Tuhan terlambat. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian dari Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kepada hambanya, penginjil Sumiria Fako, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, terlebih untuk konsentrasi kami, pemikiran kami, fokus kami, hati kami, biarlah kami boleh benar-benar memberikan hati kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami, terlebih lagi ya Tuhan, boleh kami lakukan di dalam keseharian kami. Pimpin setiap kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini di dalam kelemahan dan keterbatasannya, biar Tuhan tolong dan Tuhan yang terus memampukan, sehingga firman-Mu ini boleh ditaburkan dan boleh disampaikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dan boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami menyerahkan untuk jam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Satu bagian firman Tuhan yang boleh kita baca bersama-sama di pagi hari ini. Mari kita buka dari kitab
dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-44. Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat 44. Namun Bapak Ibu, saya hanya mengajak kita membaca beberapa bagian saja dari perikop ini. Mari kita memulainya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Mari kita lanjutkan kembali di ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kita melanjutkan ayatnya yang ke-33, Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antara mereka, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyghullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Kaki orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Baik Bapak Ibu, sedemikian jauh kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Satu tema yang boleh kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini, yaitu pertolongan Tuhan terlambat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah keluarga di mana mereka sudah membentuk bahtera rumah tangga cukup lama, bisa dibilang ada kurang lebih 10 tahun Bapak Ibu. Di awal pernikahan mereka, hidup di dalam keluarga baru mereka begitu harmonis, begitu indah. Dan namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berjalannya waktu,
kurang lebih 10 tahun mereka mulai dilanda yang namanya masalah. Di dalam keluarga mulai ada ketidakcocokan. Di dalam keluarga mulai ada saling tidak enakan satu dengan yang lainnya. Di dalam pergumulan dan demi pergumulan itu, sang istri terus memohon kepada Tuhan. Karena kenapa? Kurang lebih 10 tahun, belum juga Tuhan mengaruniakan anak di tengah-tengah keluarga kecil mereka. Di dalam pergumulannya, memohon kepada Tuhan untuk meminta anak, Tuhan juga tidak menjawabnya. Beberapa waktu setelah itu, Bapak Ibu, beberapa tahun setelah itu, suaminya terkena PHK. Oleh karena situasi ekonomi yang semakin terpuruk, bahkan sampai saat ini negara kita Indonesia, bahkan seluruh dunia juga merasakan dampak daripada COVID-19 ini. Dan suami sang ibu di PHK dari pekerjaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belum selesai pergumulan yang satu, datang pergumulan yang lain. Tidak tinggal di situ saja Bapak Ibu, mereka sudah membentuk keluarga cukup lama. Mereka sangat mengidam-idamkan seorang anak. Ketika ia diberikan oleh Tuhan, ia mengandung beberapa bulan. Namun setelah itu Bapak Ibu, dia keguguran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan yang bertubi-tubi datang di dalam kehidupan sang ibu ini, di mana di dalam keluarga mereka punya masalah demi masalah yang datang di dalam keluarga mereka. Suami kena PHK, belum mendapat pekerjaan, bahkan yang lama sudah didoakan, yang sudah diminta kepada Tuhan, Tuhan kasih, tetapi tidak lama ia nikmati, atau tidak lama akan usia kandungannya, sehingga ia keguguran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rasanya dunia serasa runtuh dan hancur. Mereka terus bergumul di dalam memenuhi kebutuhan setiap hari. Mereka mengerjakan apapun pekerjaan, yang penting mereka bisa makan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pergumulan ibu ini, ia sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan? Aku meminta hal ini, tapi Tuhan tidak ada. Tuhan tidak jawab. Seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan tidak melihat. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kedua pasangan ini, untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, mereka melakukan apa saja pekerjaan. Membersihkan rumah orang, atau yang lainnya, membuat catering dan lain sebagainya. Di dalam situasi atau keadaan yang demikian, mereka mulai kehilangan harapan. Mereka mulai putus asa. Mereka kehilangan yang namanya harapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan seolah-olah menutup mata dan menutup telinganya dengan seruan hati sang ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di mana Tuhan ketika anak-anaknya membutuhkan pertolongan? Mengapa Tuhan membiarkan anak-anaknya hidup di dalam pergumulan yang sangat berat sekali? Seolah-olah pertolongan Tuhan itu tidak ada. Bahkan pada saat dibutuhkan pun, pertolongan Tuhan itu tidak muncul sama sekali, atau tidak ada jawaban sama sekali. Dan pertanyaan-pertanyaan inilah yang diajukan oleh sang ibu ketika ia bergumul di hadapan Tuhan. Ketika ia berdoa di hadapan Tuhan, di mana engkau Tuhan ketika aku membutuhkan pertolonganmu? Kenyataan hidup inilah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebuah penyair lagu menyampaikan di dalam lagunya, atau di dalam syair lagunya, yang sangat terkenal sekali atau yang sangat terpopuler pada zamannya di tahun 70-an Bapak Ibu. Kira-kira lagunya seperti ini. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan, oh
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam lagu ini menyatakan jeritan hati. Tuhan tolong tunjukkan jalan kehidupan. Karena kenapa? Hidupku lagi sengsara, hidupku lagi di dalam penderitaan. Dan hal ini juga Bapak Ibu dirasakan oleh pemazmur, di mana ia menyampaikan hal ini di dalam Mazmurnya 130 ayatnya yang kedua. Ia katakan, Tuhan dengarlah seruanku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Tampaknya pemazmur juga punya kegelisahan yang sama, punya pergumulan yang sama seperti kebanyakan orang. Tuhan, dengarlah seruanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kedua ungkapan yang telah saya sampaikan tadi, sama seperti di lagu atau pemazmur yang sampaikan, ini menyatakan jeritan hati di dalam pergumulan yang sangat-sangat berat yang sedang dialami oleh manusia. Jeritan hati yang menyatakan, oh Tuhan, dengarkanlah aku sedang di dalam penderitaan, aku sedang di dalam kesesakan, aku butuh pertolonganmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini bukankah sama seperti yang kita alami sampai saat ini? Kita menjerit minta pertolongan kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan. Kita selalu memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong. Apalagi di tengah-tengah wabah yang kita alami sampai saat ini. Di mana pertolongan Tuhan? Kurang lebih 8 bulan Tuhan seolah-olah membiarkan dunia menderita. Tuhan seolah-olah menutup matanya. Tuhan seolah-olah menutup telinganya untuk mendengar seruan hati kita. Di mana pertolongan Tuhan? Kurang lebih 8 bulan kita merasakannya. Bukan hanya kita di dalam Indonesia ini, tetapi seluruh dunia merasakannya. Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana pertolonganmu? Dengarlah seruanku, aku sedang di dalam penderitaan. Tapi nyatanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah ada respon Tuhan? Apakah ada jawaban daripada Tuhan? Apakah ada pertolongan daripada Tuhan? Kalau kita melihat Bapak Ibu, seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Kenapa saya berkata demikian Bapak Ibu? Kita lihat kenyataan sekarang ini. Ada beberapa negara yang di lockdown kembali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana jeritan hati manusia meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi tidak kunjung ada pertolongan. Satu pernyataan anak Tuhan, ketika ia sedang di dalam pergumulan, dalam penderitaan, di dalam masalah yang ia hadapi, ia mengungkapkan seperti ini Bapak Ibu. Dulu kami memang percaya kepada Tuhan. Penderitaan yang kami alami silih berganti, membuat kami sulit melihat kebaikan Allah dalam diri kami. Bahkan doa-doa yang kami panjatkan siang dan malam terasa hanya terbang dimakan angin. Dalam kondisi seperti ini, lebih baik kami menghadapi hidup ini apa adanya. Kami mau hidup realistis tanpa perlu berharap dan percaya kepada Allah yang ujung-ujungnya mengecewakan diri kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah ungkapan seorang anak Tuhan yang pada awalnya percaya kepada Tuhan, yang pada awal selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika datang pencobaan, ketika datang pergumulan, ketika datang penderitaan, ketika datang masalah di dalam kehidupannya, dan ketika ia memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong, aku sedang di dalam kesusahan dan penderitaan. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan diam. Dan sehingga ia mengatakan, kami mau hidup realistis tanpa perlu berharap dan percaya kepada Allah yang ujung-ujungnya mengecewakan diri kami. Sungguh sangat disayangkan sekali.
Ketika di dalam kehidupan anak Tuhan atau kita bahkan yang pada awalnya kita percaya kepada Tuhan, tetapi pada ujungnya kita mengatakan hidup realistis sajalah, daripada ujung-ujungnya kita kecewa. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu seringkali diperhadapkan persoalan yang sama. Bahkan sampai saat ini persoalan demi persoalan datang di dalam kehidupan kita. Apakah ada respon atau apakah ada jawaban daripada Tuhan? Seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mau bertindak sama sekali. Dan respon kita pun, respon manusia bermacam-macam. Umumnya kita gampang kecewa untuk meresponi ketika Tuhan seolah-olah diam. Kita putus asa karena merasa bahwa pertolongan daripada Tuhan itu tidak tepat pada waktunya seperti yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita, ibaratnya saya katakan seperti begini. Ketika kita merasa sakit, langsung ada pertolongan Tuhan. Itu yang sering kali atau manusia inginkan. Ketika ada di dalam permasalahan atau pergumulan, langsung ada pertolongan Tuhan. Nyatanya tidak demikian, bukan? Menjadi pertanyaan buat kita Bapak Ibu, benarkah pertolongan Tuhan itu terlambat di dalam kehidupan kita? Benarkah pertolongan itu tidak pernah ada di dalam kehidupan kita? Benarkah ketika kita memohon kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak pernah menjawab kita? Terlambatkah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh belajar di dalam hal ini. Di dalam pergumulan kita, di dalam masalah yang kita hadapi, di dalam persoalan hidup yang kita hadapi, jangan sampai kita mengukur Bapak Ibu pertolongan Tuhan itu menurut agenda kita, menurut rencana kita, dan menurut waktunya kita. Jangan sampai kita mengukur pertolongan Tuhan itu sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan rencana kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di salah satu rumah sakit di ruang gawat darurat Bapak Ibu, di sebuah rumah sakit umum yang ada di daerah, terlihat begitu sibuk sekali, baik itu para perawat maupun para dokter saling membantu, saling membahu untuk menolong pasien yang begitu banyak sekali datang untuk berobat. Namun di tengah-tengah kesibukan para dokter, para perawat itu datang seorang ibu membawa anaknya yang sedang sakit perut. Sakit perut, buang-buang air Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu ketika ia datang ke UGD, ia melihat para dokter dan para perawat yang lain sibuk sekali melayani para pasien. Lama-kelamaan, ketika ibu ini datang di dalam rumah sakit dengan tujuan supaya anaknya ditolong dengan segera dan anaknya dapat diobati dari sakit penyakit yang anaknya derita. Namun Bapak Ibu, karena dokter dan para perawat mengutamakan para pasien yang benar-benar darurat membutuhkan pertolongan, ibu ini dengan sigapnya dia, dengan cepatnya dia tampak marah, dia membentak seorang perawat. Dia berkata, "Pelayanan di sini tidak becus. Saya sudah datang dari tadi, tetapi saya tidak dilayani." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ia merasa bahwa tim medis di dalam rumah sakit itu lamban, lalai untuk menangani anaknya yang sedang kesakitan. Ibu ini berharap ketika ia datang ke rumah sakit, dokter langsung menangani anaknya, para perawat langsung menangani anaknya. Dia tidak melihat situasi, dia tidak melihat sekeliling, dia tidak melihat orang-orang juga yang sama dengan dia,
yang datang untuk berobat. Tetapi dia berkata dengan gampang dan dengan enaknya, pelayanan di rumah sakit ini tidak becus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gambaran ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami yang namanya masalah, pergumulan, maunya Tuhan tolong, langsung ada pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa melihat kiri kanan. Kita tidak melihat situasi apa yang terjadi sebenarnya. Kita tidak mau terlambat untuk ditolong dan ditangani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga ketika kita mengalami atau memahami pertolongan Tuhan. Kita menganggap bahwa pertolongan itu terlambat dan tidak tepat pada waktunya. Oleh karena kita mengukurnya sesuai dengan agendanya kita, sesuai dengan rencananya kita, sesuai dengan waktunya kita. Sementara Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya. Itu yang tidak bisa kita pahami, itu yang tidak bisa kita selami. Karena kita sudah mengukur pertolongan Tuhan itu sesuai dengan maunya saya. Ketika saya minta pertolongan, langsung Tuhan jawab. Tidak demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perihal waktu, inilah yang menjadi sebenarnya persoalan utama di dalam kehidupan kita. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita menghendaki pertolongan dan jawaban daripada seruan kita atau doa kita itu dari Tuhan secara cepat, secara tepat, tidak perlu menunggu lama, harus sesuai dengan maunya kita. Itulah keinginan kita dan itulah keinginan manusia. Padahal Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, waktu itu bukanlah atau waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Rencana kita bukanlah rencananya Tuhan. Tujuan kita bukanlah sesuai dengan tujuan Tuhan. Ada kalanya ketika kita berseru dan memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung menjawab. Tetapi kita harus menunggu. Kita harus menunggu karena Dia bertindak sesuai dengan waktunya Dia dan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kita. Janjinya untuk menolong setiap kita tidak pernah terlambat sebenarnya. Dia selalu menepati janjinya seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Itu adalah janji Tuhan. Tidak pernah ingkar janji Allah kita, dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Jadi jangan kita mengukur pertolongan Tuhan kita sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Hal inilah Bapak Ibu yang dialami oleh Marta, Maria ketika mereka mengalami suatu persoalan, yaitu saudara mereka Lazarus sakit. Dan ketika diberitahukan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, orang yang Kau kasihi sakit. Mereka menekankan di situ, Tuhan, orang yang Kau kasihi. Memang kalau Tuhan mengasihi Lazarus, langsung Tuhan menolong dan menjawab, oh iya, aku akan sembuhkan. Tidak Bapak Ibu. Karena Tuhan bertindak sesuai dengan yang Ia inginkan di dalam kehidupan manusia atau di dalam kehidupan kita. Tuhan, orang yang Engkau kasihi sakit, tolonglah. Kalau seandainya saya bahasakan di dalam bahasa sehari-hari. Namun apa yang terjadi respon Tuhan Yesus? Ketika Ia mendengar Lazarus sakit, apakah Dia langsung pergi? Tidak. Dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, Tuhan berkata di ayatnya yang ke-6, Tuhan masih stay di sana selama berapa hari? 2 hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sakit yang dialami oleh Lazarus bukanlah sakit yang biasa, sakit yang membawa kematian. Tetapi Tuhan Yesus langsung merespon, datang ke rumah? Tidak. Dia menunggu 2 hari di sana, baru Ia berangkat menjumpai
Maria, Marta, dan Lazarus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau di dalam hal ini kita melihat pertolongan Tuhan, jangan kita ukur sesuai dengan keinginan kita. Karena ada tujuan Tuhan, ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan kita perlu belajar Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam pergumulan kita, di dalam pergumulan yang dihadapi oleh Maria dan Marta, mereka dibawa untuk mengenal cara kerjanya Tuhan dan mengenal rencananya Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita, di dalam persoalan kita, pergumulan kita dibawa untuk mengenal cara kerjanya Tuhan dan mengenal rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebanyakan rencana kita manusia itu jauh sekali daripada rencananya Tuhan. Rencana kita terbatas sekali. Kita hanya dapat melihat sejauh mata memandang. Namun Tuhan melihat melampaui mata manusia. Salah satu hal yang tersulit yang mesti kita alami adalah menerima rencana Allah yang lain di dalam kehidupan kita. Tidak sesuai dengan keinginan atau rencana kita. Kita berharap Tuhan mempunyai rencana yang sama dengan rencana kita. Kita berharap rencana kita atau keinginan kita sama dengan keinginannya Tuhan. Namun kenyataannya itu tidak pernah terjadi. Karena rencana kita dan rencana Tuhan berbeda jauh sekali. Bahkan cara Tuhan pun menolong Lazarus. Cara Tuhan menjawab Marta. Cara Tuhan menjawab Maria. Itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, secara manusia, kedatangan Tuhan Yesus ke rumah Lazarus atau ke rumah Marta dan Maria sudah terlambat. Itu terbukti ketika Tuhan Yesus datang. Marta berkata, "Tuhan, sekiranya kamu ada di sini, atau jikalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati." Itu artinya apa? Tuhan, kenapa sih terlambat? Kenapa sih lama sekali baru datang? Sekiranya kamu ada di sini, saudaraku tidak mati. Dan lihat Tuhan, lihat, sudah 4 hari dia sudah dikubur. 4 hari orang yang sudah dikubur itu menghasilkan bau busuk. Tuhan, sekiranya kamu ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Secara manusia, secara logika manusia, kedatangan Tuhan Yesus di rumah mereka itu sudah terlambat. Lazarus sudah mati, apalagi yang disembuhkan. Tetapi di sini kita melihat, mata kita manusia hanya melihat sejauh mata kita memandang. Tetapi mata Tuhan melampaui daripada mata manusia. Cara Tuhan menolong kita, cara Tuhan menjawab Marta dan Maria, cara Tuhan menyembuhkan dan membangkitkan Lazarus, itu tidak dipahami oleh logika manusia. Kadang perkara yang kita pikir mustahil terjadi, ternyata tidak bagi Tuhan. Kita hanya bisa percaya sebenarnya dan berharap kepadanya bahwa waktu Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak juga terlambat di dalam kehidupan setiap kita. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang Yesus lakukan ketika ia sudah sampai di Betania? Mungkin bagi mereka sudah terlambat. Bagi Maria dan Marta sudah terlambat. Tetapi bagi Yesus tidak. Karena kenapa? Ada satu tujuan utama. Tuhan Yesus datang beberapa hari setelah kematian Lazarus. Untuk apa? Untuk menyatakan siapa Allah. Untuk menyatakan siapa Dia. Untuk menyatakan siapa yang mengutusnya. Untuk menyatakan siapa yang berkuasa. Untuk menyatakan kekuasaan dan keilahiannya.
Ia bukan hanya sanggup menyembuhkan orang sakit, tetapi ia sanggup menghidupkan orang mati. Itulah tujuan Tuhan. Dan hal inilah yang tidak diketahui oleh orang banyak, bahkan Maria dan Marta. Sekali lagi saya katakan, secara manusia, pertolongan Tuhan itu kadang tidak masuk di akal kita. Karena kita hanya melihat sebatas mata kita memandang. Tetapi Tuhan melihat jauh melebihi daripada itu. Karena dia punya tujuan yang utama di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam hal ini kita boleh belajar. Pertolongan Tuhan terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tidak cepat dan tidak terlambat. Pertolongannya selalu ada di dalam kehidupan kita. Seperti janjinya, seperti yang pemazmur katakan tadi, janji Tuhan, ya dan amin, tepat pada waktunya. Dia tidak pernah menunda-nunda, dia tidak pernah, bahkan tidak pernah mendengar atau tidak melakukan sesuai dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Di situasi saat ini Bapak Ibu, di masa-masa pandemi yang kita hadapi saat ini, mari kita melihat pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Walaupun secara manusia kita itu sangat sulit dan sangat mustahil sekali. Karena kita menghadapi hidup yang realistis. Tetapi mari kita belajar untuk hal ini. Pergumulan atau pertolongan Tuhan jangan kita ukur sesuai dengan agenda dan caranya kita. Karena kenapa? Pergumulan ini akan membawa kita mengenal cara kerjanya Tuhan dan rencana Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Engkau berikan bagi kami di sore hari ini. Kenyataannya di dalam kehidupan kami sulit sekali. Sulit menerima ketika kami bergumul, ketika kami meminta pertolongan, namun seolah-olah Tuhan tidak menjawab kami. Seolah-olah Tuhan diam, seolah-olah Tuhan tidak mau bertindak. Seringkali kami kecewa, kami putus asa, bahkan seringkali kami menyalahkan Tuhan. Tetapi biarlah di dalam hal ini kami boleh belajar kembali ya Tuhan. Terlebih di dalam situasi yang sedang kami hadapi, yang sedang kami alami saat ini. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan setiap kami. Tuntun, pimpin, dan topanglah kehidupan kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Biarlah ini yang boleh menguatkan iman kerohanian kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya Evangelis Sumiria Fako. Kiranya firman yang kita dengar ini tidak sia-sia, melainkan tertanam dalam hati kita. Kita boleh menjadi berkat untuk membagikan firman yang kita dengar ini bagi orang-orang di sekitar kita atau dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengingat ayat hafalan minggu yang lalu. Apakah masih ingat? Ayat hafalan minggu yang lalu itu terambil dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-7a. Kita akan membaca bersama-sama. Ketika dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Kita ulangi satu kali lagi. Ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Adapun ayat hafalan untuk minggu depan
adalah terambil dari Mazmur 121, ayatnya yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya akan ulangi sekali lagi. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekarang tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah, seperti yang sudah disampaikan melalui berita warta gereja, bahwa Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer atau mengantar persembahan tersebut ke gereja. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk persembahan yang akan kita berikan bagi Tuhan. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 343, di mezbahnya sembahkanlah korbanmu. Kita naikkan bait yang pertama, bait kedua musik, kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera. Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya, sampai kau sembahkan dirimu. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, garonya kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan terlepas dari dosa. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, garonya kuasai hatiku. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Musik saja. Bila kau memohon agar Ia mendengar, doalah sesuai kehendaknya. Sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan dirimu di mezbahnya. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, garonya kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang melimpah-limpah, yang Kau
curahkan bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu kami boleh mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kami terima terlebih dahulu daripada-Mu. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini ya Tuhan, boleh berkenan di hati Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau memberikan hikmat, akal budi kepada pengelola, majelis jemaat pengelola uang persembahan ini untuk dipakai demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan sekaligus supaya ucapan syukur kami kepadamu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan warta gereja. Bagi yang melayani, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Saya akan membacakan warta untuk minggu ini. Segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan doa, konseling dapat menghubungi hamba Tuhan. Perjamuan Tuhan akan diadakan pada tanggal 6 Desember bagi jemaat yang ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan, dapat mengambilnya di gereja dengan Bapak Soleh. Mari kita bergabung bersama-sama di dalam grup Share and Grow Together untuk saling peduli, memperhatikan, dan mendoakan bersama. Gerakan GSRI Sunter Peduli kembali akan diadakan bagi jemaat yang terbeban dan tergerak hati untuk mendukung kegiatan ini, dapat memberikan dan menyalurkannya ke nomor rekening GSRI Sunter. Kode transfer untuk gerakan GSRI Sunter Peduli ditambahkan dengan Rp12. Jadwal kebaktian sekolah minggu, youth, PW, dan doa dan kebaktian doa dapat dilihat melalui warta yang diberikan via WhatsApp. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini dari tanggal 9 November, tanggal 11 November adalah Saudari Evelyn, tanggal 12 November Ibu Liberta Lunardi, tanggal 13 November Ibu Inge Suciadi. Segenap jemaat dan badan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta untuk minggu ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian saudara warta yang bisa saudara ikuti dan juga saudara bisa perhatikan bersama-sama. Baik saudara, sebelum kita menyanyikan doksologi, saya mengajak kita untuk kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Secara khusus di minggu ini untuk beberapa saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun. Kami doakan untuk Ibu Liu Miyin, untuk Saudari Evelyn, untuk Ibu Liberta, dan juga untuk Diaken Inge Suciadi. Kami serahkan ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati keempat saudara-saudari kami ini, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, kehidupan, keluarga mereka, bahkan pelayanan mereka, dan secara khusus juga bagi iman mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang memimpin senantiasa kehidupan mereka. Apapun pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan juga bukakan jalan, dan juga Tuhan tuntun, dan Tuhan juga yang terus memimpin. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Kami naikkan di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, mari kita naikkan pujian doksologi dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga
hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah firman Tuhan yang sudah didengar, firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan saudara sekalian, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Silakan saat teduh dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.